Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman yang hebat pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi meski lewat video. Pada kali ini kita akan belajar PAI, tapi sebelumnya seperti biasa ya, kita membaca doa dulu dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pujinya doakan semoga teman-teman Allah beri kemudahan dalam memahami ilmu dan dalam menuntut ilmu. Oke. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang sikap hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sikap kalian terhadap orang tua dan gurumu? Pernahkah teman-teman mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan kepada guru teman-teman? Nah, dalam ajaran Islam, menghormati orang tua dan guru itu merupakan suatu keharusan. Nah, yuk kita pelajari selengkapnya. Hormat dan patuh pada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Ibu telah melahirkan, mengasuh, dan mendidik kita tanpa lelah. Ibu mengandung kita selama 9 bulan. Dengan perut yang semakin hari semakin membesar itu, ibu tetap tegar. Setelah 9 bulan, ibu berjuang sekuat tenaga mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita. Kemudian, ketika kita masih bayi, dengan sabar dan penuh kasih sayang, ibu mengasuh dan menyusuimu. Kemudian, mendidik kita hingga sebesar sekarang. Setelah kita besar, kemudian kita disekolahkan. Kebutuhan kita selalu dicukupi tanpa minta ganti rugi. Tak lupa juga pada ayah kita yang bekerja keras menafkahi keluarga kita. Ibu dan ayah kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Kasih sayang mereka tulus sepanjang masa, tidak berkurang sedikit pun, walau nanti kita sudah beranjak dewasa dan memiliki keluarga. Maka benarlah jika orang tua itu diibaratkan bagai sang surya menyinari dunia. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar. Di situ ada perintah Allah terkait kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu ada di Quran surat Luqman ayat 14. Bujija bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia
berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembali. Nah teman-teman, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah, yang artinya, Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Abdullah bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah. Nah, dari hadis lain juga, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa orang yang paling berhak untuk dihormati adalah ibu. Nabi Muhammad SAW bahkan menyebutnya sebanyak 3 kali. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak perlu menghormati ayah, tidak. Tapi kita tetap harus berbakti dan menghormati ayah, sebab beliau sudah bekerja keras mencari nafkah dan melindungi keluarga kita. Nah teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwa dikarenakan menghormati dan patuh kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua itu merupakan perintah Allah, maka ada beberapa cara kita berbakti pada orang tua. Yang pertama, itu dengan kita berbuat baik kepada keduanya. Misalnya, jika dipanggil dan dimintai tolong, segera menghampiri dan melaksanakannya. Misalnya, mamahnya lagi di dapur nih, lagi masak, terus teman-teman misalnya lagi main atau lagi belajar, kemudian mamah manggil minta tolong untuk dibelikan garam ke warung misalnya. Nah teman-teman, itu langsung menghampiri mamah ketika memanggil teman-teman dan langsung pergi ke warung ketika dimintai tolong untuk membeli garam. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua juga, misalnya ketika dilarang, maka menjauhilah larangannya, dan jika diberi nasihat oleh ayah atau bunda, maka dengarkan dengan sungguh-sungguh dan patuhi. Nah, yang kedua itu berkata baik. Misalnya berbicara menggunakan bahasa yang halus dan santun, merendahkan suara ketika berbicara, tidak membentak ya, dan tidak memotong pembicaraan orang tua. Nah, untuk tidak berkata kepada orang tua, itu ya. Berkata misalnya, tolong beliin garam ke warung, kata mamahnya. Terus teman-teman bilang, si mamah mah. Nah itu gak boleh teman-teman, itu tidak boleh ya. Langsung patuhi, dan membantu pekerjaan orang tua di rumah juga merupakan cara kita berbakti, cara kita menghormati dan patuh kepada orang tua. Misalnya bantuin cuci piring, bantuin nyapu lantai di rumah, bantuin beresin kamar.
itu juga termasuk cara berbakti kepada orang tua. Nah, yang terpenting adalah mendoakan orang tua. Teman-teman selalu mendoakan kedua orang tua selepas sholat 5 waktu. Hafalkan doanya. Coba kita baca sama-sama ya. Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Nah, teman-teman, pandemi corona saat ini, di mana kita harus stay di rumah, itu gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan cara teman-teman berbakti kepada orang tua. Ya, patuhi perintah orang tua, nurut sama orang tua, bantu mama, ayah di rumah ya. Manfaatkan sebaik-baiknya momen ini untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya ya, dan untuk meraih ridho kedua orang tua teman-teman. Ridho kedua orang tua teman-teman itu nanti insya Allah akan memudahkan teman-teman untuk melangkah ke kehidupan yang selanjutnya ketika dewasa, mempermudah teman-teman dalam memahami pelajaran ya. Tidak lain ada doa dan ridho orang tua di sana. Oke. Selanjutnya yaitu berbakti atau hormat dan patuh pada guru. Selain orang tua, guru pun sangat berjasa dalam hidup kita. Guru mengajarkan kita berbagai macam ilmu sehingga pengetahuan kita pun meluas. Berkat gurulah kita bisa dan pandai dalam hal membaca, kemudian menulis, berhitung, dan guru pun mendidik kita agar memiliki akhlak yang mulia. Teman-teman masih ingat kalau teman-teman di sekolah itu selalu diminta untuk berbuat baik, berkata yang baik ya. Masih ingat dengan 7 kata ajaib? Ada apa saja? Ya, benar. Ada assalamualaikum. Setiap bertemu dengan orang, kemudian ucapkan hamdalah setiap selesai melaksanakan sesuatu. Kemudian mengucapkan bismillah setiap akan memulai sesuatu. Minta tolong ya, ucapkan tolong jika ingin teman-teman meminta tolong. Kemudian ucapkan maaf, terima kasih, permisi, dan permisi. Nah, Bu Jija berharap bahwa 7 kata ajaib ini bisa teman-teman terapkan juga di rumah ya. Ketika selesai dibantu oleh ayah bunda, teman-teman bisa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda atau kepada kakak. Kemudian ketika teman-teman akan meminta tolong ucapkan kata tolong juga ya. Tolong diterapkan di rumah, oke? Teman-teman bisa lihat pada slide, di situ ada gambar para murid sedang sedang serius ya, memperhatikan gurunya menerangkan. Dilihat pada gambar tidak ada yang mengobrol. Nah, sikap itu merupakan salah satu contoh bentuk dari perilaku hormat dan patuh pada guru atau cara berbakti pada guru. Nah, teman-teman juga dengan melihat atau menonton video ini, itu teman-teman juga sudah termasuk dalam hal hormat dan patuh pada guru, karena teman-teman sudah berusaha mau belajar, mendengarkan penjelasan di video ini.
Itu sudah hebat sekali. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang memperhatikan, mendengarkan penjelasan video ini dengan baik. Oke, good job. Oke, terus kemudian apa aja sih sikap hormat dan patuh pada guru? Contohnya apa saja selain yang sudah Bu Cica sebutkan? Nah, ini yang tadi ya. Pertama, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Gitu. Walaupun lewat video, teman-teman tolong dengarkan dengan baik ya. Kemudian ketika di sekolah apalagi. Kemudian salam, salim, dan menyapa dengan sopan saat bertemu. Saat bertemunya tidak hanya di sekolah saja. Kalau bertemu gurunya di luar sekolah, di jalan atau di tempat umum, itu silakan teman-teman salam, salim, dan sapa ya. Jangan malu ketemu gurunya di luar, oke? Kemudian berusaha mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, meskipun sedang PJJ dan ada beberapa tugas yang itu hanya sebagai latihan untuk teman-teman, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh itu merupakan salah satu sikap teman-teman menghormati dan patuh pada guru. Ya, kemudian jika ada tugasnya dikumpulkan, maka tolong mengumpulkannya tepat waktu. Ya, oke, biar para gurunya bisa langsung mengoreksi dan pekerjaannya tidak ada yang dicicil lagi, gitu ya. Yang selanjutnya, jika teman-teman ingin bertanya atau ingin bercerita atau berbicara, maka gunakanlah bahasa yang sopan dengan kata-kata yang baik. Merendahkan suara, tidak teriak atau tidak membentak, ya, dan gunakan bahasa yang santun. Nah, tidak lupa juga untuk mendoakan guru teman-teman agar selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, supaya bisa terus membersamai teman-teman dalam belajar, ya, dan membersamai teman-teman ketika di sekolah ataupun di rumah ketika PJJ seperti ini. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari Bu Cica terkait sikap hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Nah, untuk tugasnya adalah silakan teman-teman kerjakan TTS pada modul. Ingat, dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau teman-teman mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, berarti teman-teman sudah mempraktikkan sikap hormat dan patuh pada guru. Dan Bu Cica ucapkan jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah hebat. Jazakumullah khair untuk teman-teman. Itu saja penjelasan dari Bu Cica. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman pun paham apa yang sudah Bu Cica jelaskan. Jika ada yang belum dipahami atau kurang dipahami, boleh teman-teman japri WA ke Bu Cica. Jangan malu-malu ya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair untuk teman-teman. Selalu sehat untuk teman-teman, juga ayah bunda sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.